Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Sebelumnya, perkenalkan namaku Muhammad Rashid Wijaya dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview novel horor yang berjudul Goosebumps karya R.L. Stine. Nah, ini tuh series makhluk mungil pembawa bencana ya. Jadi R.L. Stine itu udah berkarya sejak tahun 90-an, yang mana buku ini adalah cetakan ke-7 pada bulan Agustus tahun 2019. Buku ini memiliki ketebalan 152 halaman dengan panjang lebarnya 20 cm. Masuk ke dalam sinopsisnya, jadi itu ada seorang gadis yang bernama Katrina. Dia berumur 12 tahun. Dia itu termasuk dalam bagian keluarga Merton yang di mana ada Dad, ada Mom, ada Katrina, ada Daniel, dan ada Killer atau hewan peliharaan mereka. Katrina dan Daniel ini memiliki sifat yang sama, yaitu ceroboh. Keluarga Merton ini pindah ke rumah baru dari rumah lama mereka, beralamat di Maple Drive dan tidak jauh dari rumah lama mereka, paling sekitar 3 blok atau berapa blok itulah. Katrina dan Daniel ini memiliki keberuntungan yang sama karena mereka pindah ke rumah baru mereka tuh. Di sana ada banyak kamar, dan dimana di 2 kamar tersebut tuh terdapat balkon. Jadi bagus ya. Gak cuman itu, di rumah baru mereka itu ada pekarangan juga yang mana luasnya itu seluas lapangan sepak bola. Keren ya. Namun sayangnya keberuntungan mereka itu sepertinya sia-sia karena ada makhluk mungil yang sangat jahat mengganggu hidup mereka semenjak Daniel membuka kabinet bawah tempat cuci piring. Dan ternyata di dalam situ tuh ada makhluk mungilnya itu. Ternyata makhluk itu tuh kayak spons gitu, tapi itu bukan spons biasa. Ternyata itu adalah Growl. Ya itu namanya Growl. Tapi itu sponsnya tuh kayak nggak biasa gitulah. Dia tuh membawa sial, yang kena malah Katrina. Jadi orang yang pertama memegang atau menjadi kepunyaannya, itulah yang terkena sial dari si Growl tersebut. Dan Katrina lah yang menjadi orang yang memiliki spons itu. Nah, jadi hal sialnya itu seperti Daniel waktu di dapur. Daniel juga terdorong saat membuka kabinet itu, dan Katrina pula yang dituduh. Gak cuma itu aja, ada banyak lagi ya hal sialnya itu. Jadi Katrina lah yang kena sial. Kasian banget ya. Tapi mereka akhirnya menemukan cara untuk memusnahkan Growl itu. Ini jadi kayak ini misalnya spons ya, jadi tuh harus disayang sponsnya, jadi dilemah lembutin, nggak boleh dikasarin gitu cara memusnahkannya. Karena sponsnya itu ternyata dulu itu diperlakukan sangat tidak baik, jadinya sponsnya berubah seperti itu. Nah, setelah mereka menemukan caranya untuk memusnahkan Growl itu, akhirnya pun mereka mencoba untuk memusnahkannya, tapi ternyata Growl-nya itu malah hilang. Dan akhirnya Daniel, Carlo, dan Katrina mencari sampai Growl itu ketemu. Jadi mereka sampai masuk ke gorong-gorong itu, ke selokannya, tapi nggak ketemu. Nah, akhirnya mereka bisa mendapatkan Growl itu kembali, teman-teman. Jadi sudah dapat nih ya, terus habis itu mereka balik ke rumah. Setelah itu mereka melakukan cara yang sama pada saat yang sudah mereka temukan, dan berhasil. Growl-nya pun musnah. Jadi gitu ya teman-teman untuk isi dari sinopsis cerita ini. Masuk ke dalam hal menarik yang aku sukai. Nih pertama nih ada covernya, kalian bisa lihat nih, covernya bagus banget ya. Terus aku suka karena alurnya nggak belibet, nggak bosenin, kayak seru banget gitu. Kita bisa berpetualang bersama Katrina, Carlo, dan Daniel. Namun sayangnya di dalam buku ini tuh nggak ada ilustrasinya, jadi kurang
kayak kurang jelas gitu. Oh iya, buku ini tuh sangat murah loh teman-teman, cuma 38.000 untuk di Pulau Jawa. Nah jadinya itu aku juga lebih suka karena murah. Isinya juga nggak tebel-tebel banget, singkat, padat, jelas. Sampai jumpa di video berikutnya kalau ada ya. Dah.